Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatil fil ardi illa 'alallahi rizquha. Shadaqallahul adzim. Hadirin pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tentu kita ketahui adalah bulan yang dikatakan bulan yang mulia. Banyak sekali sebutan untuk bulan Ramadan. Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Jihad, dan sebutan-sebutan terbaik lainnya untuk bulan Ramadan ini. Tentunya demikian juga kita dalam mencari dan memperoleh rezeki di bulan Ramadan ini, kita berharap memperoleh rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kehidupan di dunia ini, orang mendambakan kehidupan yang sejahtera. Orang mendambakan kebahagiaan dengan berlimpahnya rezeki. Orang mengharapkan memiliki jabatan yang baik sehingga dia bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Tapi perlu diketahui bahwa rezeki yang berlimpah belum tentu juga rezeki yang halal dan baik. Apa itu rezeki yang halal? Rezeki yang halal adalah rezeki yang diperoleh sesuai dengan syariat yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga dengan mengelolanya dan juga mengeluarkannya hanya semata-mata untuk di jalan Allah. Kebalikannya, yang dimaksud dengan rezeki yang haram adalah rezeki yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar syariah Islam. Mengapa orang begitu gemar terhadap harta? Karena itulah harta, kenikmatan atau keinginan setiap manusia ketika mereka hidup di dunia. Padahal kita tahu harta, rezeki, nikmat Allah lah yang memberikan karunia-Nya. Semua makhluk pasti Allah berikan rezekinya sampai waktu tertentu. Seperti Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatil fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan seluruh makhluk Allah yang melata di muka bumi ini, Allah lah yang memberikan rezekinya. Jadi pemirsa sekalian, tidak usah khawatir, tidak usah ragu masalah rezeki ini, karena Allah yang jamin rezeki setiap makhluknya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita yakin bahwa rezeki, harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita sepenuhnya. Kenapa demikian? Karena hakikatnya rezeki itu dititipkan sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi tidak ada istilahnya bahwa rezeki itu tertukar. Semua sudah sangat tepat sesuai dengan ketentuan Allah. Mana buktinya bahwa rezeki, harta itu adalah milik Allah mutlak. Ketika seorang hamba meninggal dunia, maka pembagian rezekinya harus dibagikan kepada ahli waris menurut hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bukan berdasarkan kesepakatan manusia, bukan berdasarkan keinginan manusia,
bukan karena hawa nafsunya seolah-olah manusia bisa berbuat adil, tapi justru harta ini adalah titipan Allah, sehingga ketika seseorang sudah tidak dititipi lagi rezeki oleh Allah, hakikatnya kembali lagi rezekinya, harta ini menjadi milik Allah, Allah ambil kembali. Maka pembagian yang benar tentang rezeki ini harus sesuai dengan hukum waris yang berlaku menurut ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian, orang sering sekali terobsesi memiliki harta yang banyak, memperoleh rizki yang begitu banyak. Kadang berbagai cara dilakukan dengan tidak melihat halal atau haram ketika dia memperoleh rezeki. Segala cara dilakukan, bahkan dia membanting tulangnya siang malam untuk memperoleh rezeki. Dan bahkan terkadang dia labrak norma-norma yang ada, dia labrak norma-norma syariah karena dia berkeinginan mendapatkan harta yang begitu banyak. Orang berlomba-lomba. Kenapa orang ketakutan dalam memperoleh rezeki? Sehingga hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang menyimpang dari agama, memperoleh rezeki dengan cara yang haram juga dilakukan oleh manusia yang ada di dunia ini. Alasannya bisa jadi karena mereka takut miskin, karena merasa dengan banyaknya rezeki, banyaknya harta seolah-olah menjadi manusia yang terhormat dan terpandang. Dengan banyaknya harta yang diperoleh meningkatkan status dia di kalangan masyarakat, dan tidak kalah pentingnya dia berkeinginan bahwa anak cucunya berikutnya akan ikut menikmati harta yang sudah dia kumpulkan, kalaupun terkadang harus melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah khawatir, janganlah khawatir apabila kita diberikan rizki yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang namanya amanah rizki itu bertingkat. Ketika kita bisa mengelola rizki yang sedikit dan penuh rasa syukur, yakinlah Allah akan menambah rizki kita, akan menambah memberikan amanahnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, maka Allah akan berikan nikmat-nikmat lain yang lebih berlimpah. Tapi sebaliknya, ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka tunggulah kata Allah, azabku sangat pedih. Pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah momen Ramadan ini momen terbaik dalam kita memperoleh rizki yang halal dan baik. Karena rizki yang halal dan baik ini sangat menentukan dalam kehidupan kita. Janganlah sampai hal-hal yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang menyimpang dari agama, kita lakukan. Mencuri, merampok, korupsi, penipuan, judi, melakukan perbuatan transaksi ribawi, dan lain sebagainya yang dilarang oleh syariat agama, ini sangat bertentangan. Karena rizki yang haram ini akan menjauhkan kita dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, dengan perolehan rizki yang halal akan lebih berkah dan akan menenteramkan untuk kita dan juga keluarga kita. Yang tidak kalah pentingnya, dengan rizki yang halal, doa-doa kita akan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan seperti ini. Dan yang ketiga,
dengan rizki yang halal ini, yaitu mampu meningkatkan peribadahan kita, tidak berat karena harta rizki yang kita peroleh dengan cara yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan dengan memperoleh rizki yang baik sebagai bekal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah terima segala amal kebaikan kita, dihapuskan dosa-dosa kita, dan yang paling penting Allah ridho terhadap amalan-amalan yang kita perbuat di bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.